Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir dalam acara kajian Al-Islam ataupun kemuhammadiyahan dalam rangka memperkuat akidah kita sekaligus pemahaman tentang Muhammadiyahan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Materi di siang hari ini berkaitan dengan Al-Islam, karena saya melihat perlu untuk memperkuat menyongsong ibadah puasa. Karena kita pada hari ini sudah masuk tanggal 21 Februari. Berarti tanggal 22 Sya'ban. Ya. Sekarang 20. Oh, 20 Februari. Berarti sekarang tanggal 21 Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Nah, kalau kita hitung mulai sekarang ini kira-kira Ramadan ini ya jatuhnya 9 hari lagi ya. Karena ketetapan dari Muhammadiyah itu tanggal 1 Maret itu poso. Terus Rioyo nih tanggal berapa? Ada yang 30, ada yang 31. Lain jadi masalah. Nah, itu setelah saya selidiki ternyata begini. Kenapa ada dua versi itu? Ternyata Muhammadiyah itu merencanakan penanggalan global, penanggalan sistem bulan itu, Komariah itu untuk seluruh dunia. Nah, itu kayaknya ketetapan Ramadannya itu hari rayanya jatuh pada tanggal 30 Maret. Tapi kalau seperti biasanya hisab wujudul hilal itu jatuhnya tanggal 31 Maret. Allah alam, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, kita tunggu perkembangannya. Yang jelas kalau tanggal 1 April tidak bisa. Karena umurnya puasa itu paling banyak 30 hari, paling banyak. Rata-rata mesti 29 atau 30 hari. Nah, ini yang penting bagi kita bagaimana? Yang penting bagi kita adalah untuk menyongsong ini dengan rasa syukur. Angel rasa syukur. Nyongsong ibadah yang namanya puasa. Puasa itu kan soro ya. Menahan makan, menahan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, menahan segala-galanya yang dilarang oleh Allah. Semata-mata kita lakukan untuk Allah. Pada malam harinya kita masih nambahi lagi yang namanya taraweh, yang dalam bahasa agama sebenarnya bukan tarawih gitu, sholat lail. Sholat lail tapi dikerjakan di bulan Ramadan itu namanya tarawih. Punjul lagi kalau waktu malam bangun sahur. Soro loh. Ya. Karena target kita itu jangan sampai poso yang kita lakukan itu sia-sia. Karena Rasulullah pernah mengatakan begini. Kam min so'imin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atos.
Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan rasa syukur dengan kehadiran Ramadan ini? Itu bisa kalau kita memahami hakikat puasa itu sendiri. Apa hakikat puasa itu sendiri? Sebenarnya hakikat puasa itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Kok bisa begitu? Karena proses puasa itu yang endingnya supaya kita menjadi orang takwa. La'alakum tattaqun, agar kamu menjadi orang takwa. Berarti Allah ini memperhatikan kita supaya kita itu menjadi orang baik, selamat dunia akhirat. Nah, yang bisa selamat dunia akhirat itu orang yang iman, takwa, kan begitu. Berarti dengan kehadiran poso ini kita diuntungkan. Ya ketok kayak sorot, tapi ini kebaikan untuk kita. Dan lagi pula bahwa poso itu aturan-aturannya itu lebih ringan daripada puasa sebelumnya. Al-Quran disebutkan gini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana halnya diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu takwa. Jadi orang terdahulu sebelum kita itu juga diwajibkan poso. Tapi posonya beda dengan kita. Kalau puasa kita kan 1 bulan ya. Kalau orang-orang dahulu itu posonya 3 hari tiap bulan. Karena 3 hari tiap bulan berarti setahun jumlahnya berapa? 3 kali 12 sama dengan 36 hari. Sekarang kita di rapel itu ya, dadekno sitok, tapi nggak sampai 36, tapi cuma 30 hari paling banyak, paling sedikit 29 hari. Ini sudah ringan. Ya. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah ketika orang itu suami istri kemudian melakukan rofas pada malam hari itu juga tidak boleh. Dulu ya. Sekarang boleh. Fal ana basiruhunna wa batahu ma kataballahu lakum. Maka sekarang datangilah istri-istrimu itu sebagaimana yang Allah tunjukkan kepada kamu semua. Boleh. Terus lagi pula, kalau zaman dulu itu kalau orang sudah berbuka pada maghrib, terus keturun, terus bangun, sudah tidak boleh makan lagi. Dia harus melaksanakan poso lagi selama 1 malam 1 hari sampai maghrib lagi baru boleh makan. Sehingga diceritakan dalam sebuah riwayat itu ada seorang yang datang kepada rumahnya mau berbuka, sing digebuka kaon. Nah, sekarang enak kita ganti buku nak masjid akeh. Di sana dulu itu kalau tidak punya betul, tidak ada yang dimakan. Istrinya mencarikan makan keluar. Lah sang suami tadi menunggu di rumah kok suwe rek keturun. Bareng bojone sing wedok teko, delok sing lanang keturun, bengok sing wedok, celaka kau. Lah kok bisa celaka ya? Karena kalau sudah tertidur, bangun sudah tidak boleh makan lagi. Padahal dia belum berbuka. Dia harus melanjutkan poso maneh sampai maghrib. Akhirnya di siang hari dia nggak kuat poso. Ya, turunlah ayat itu. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Suma atimu siyama ilal lail wala tubashiruhuna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun.
dan makan dan minumlah sehingga jelas benang yang putih dari benang yang hitam, yaitu fajar. Jadi menghapus paham-paham yang sebelumnya yang tidak boleh makan itu ternyata dibolehkan makan sampai waktu fajar boleh. Bah turu bah gak turu. Ini menunjukkan apa? Sudah diringankan oleh Allah peraturan-peraturan itu. Nah ini akhirnya apa yang terjadi? Kita tumbuh rasa syukur kita, terima kasih kita. Aturannya mesti dientengno. Terus kita itu diproses dalam 1 bulan itu supaya terbentuk menjadi orang yang takwa. Ini kasih sayang Allah semua. Kita nggak ngerti, nggak terasa karena kita nggak ngerti hakikatnya. Nah kalau sudah iman takwa kenapa? Kalau sudah iman takwa maka Allah sampaikan di dalam firman-Nya itu orang yang beriman dan beramal soleh itu akan dimasukkan ke dalam surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya, mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Ini yang menunjukkan bahwa nanti yang masuk surga adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Di ayat lain disebutkan juga nanti yang masuk surga adalah orang yang takwa. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Jadi kalau kita perhatikan dalam Quran itu yang disediakan surga itu yaitu orang yang beriman, beramal soleh ataupun orang takwa. Nah, jadi ini yang harus kita banggakan, yang harus kita perjuangkan ya ini. Lah melalui poso ini ada prosesnya. Nah, kita perjuangkan di situ. Yang kita banggakan yaitu iman takwa itu. Sebab nanti itu kalau orang itu yang mulia di sisi Allah itu bukan orang kaya, tapi orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ya, jadi ini adalah informasi dari Allah dan juga kita pahami dalam rangka menyongsong kehadiran Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian nanti kalau orang itu penduduknya beriman, bertakwa, sekolahan kita semua iman takwa, Allah turunkan barokah. Barokah itu kan nek cara Jawana berkat itu. Jadi kemudahan-kemudahan ini kita dapatkan. Allah sudah berjanji dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah pasti menepati janjinya. Kalau suatu negeri itu beriman, takwa, Allah turunkan barokah di negeri itu. Kalau sekolahan kita semua iman takwa, Allah turunkan barokah di situ. Di satu keluarga juga demikian. Kalau satu keluarga begitu, iman takwa akan diturunkan barokah Allah di situ. Walakin kadzabu, tetapi karena mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Itu berarti kosok balinnya takwa tadi. Dolim, fasik, macam-macam. Sombong. Itu bisa menghancurkan. Menghancurkan negeri bisa. Menghancurkan apa saja yang kita miliki bisa.
Iblis itu pernah diperintah oleh Allah untuk hormat sujud kepada Adam. Iblis menolak. Dia jawab, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedang Adam engkau ciptakan dari tanah. Akhirnya lalu Allah marah, kemudian dilaknat ya, menjadi manusia yang makhluk yang terkutuk. Itu karena apa? Dolim. Lawannya takwa. Bukan Nabi. Orang kaya sendiri itu siapa? Korun. Korun itu begitu. Dia kaya raya sampai semuanya dipikul tidak kuat. Kuncinya dipikul oleh sejumlah orang tidak kuat. Saking sugih. Itu sudah diperingatkan oleh ulama-ulama saat itu supaya bersyukur kepada Allah. Karena hakikatnya semua itu adalah pemberian Allah. Tapi dia ngeyel, tidak mau. Dia merasa hebat bahwa dia merasa kekayaan yang dia dapatkan adalah hasil kepinterannya sendiri. Hanya gitu aja loh. Akhirnya apa yang terjadi? Korun beserta hartanya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah. Ini lawannya takwa. Nah, kalau kita lihat contoh sekarang misalnya, sekarang apa bisa terjadi seperti itu? Ya bisa saja. Contohnya seperti di Amerika, baru saja terjadi. Presidennya ngomong dengan congkak, dengan gagah berani, dengan menunjukkan kemampuannya bahwa Gaza akan dijadikan neraka, akan di bumi hanguskan. Ya, dengan sombong, dengan kecongkaan yang luar biasa, tapi sehari sesudah itu justru yang jadi neraka adalah di Amerika. Terbakar sebegitu banyaknya, hancur ludes semuanya. Lalu kira-kira tanggal 16 kemarin ganti. Yang kebakar tadi ada banjir di situ. Banjir luar biasa sampai banyak yang tanah-tanah longsor, juga banyak rumah-rumah yang tenggelam dalam tanah. Ini apa? Ya itu lawannya daripada ketakwaan, keimanan. Maka kita congkak karena ucapan itu sangat mandi ya. Kita itu dengan bapaknya anak-anak atau dengan ibunya anak-anak dulu juga haram. Tapi karena kita mengucapkan qabiltu nikahaha bil mahri madkur halan, menjadi halal. Karena apa? Ucapan. Ya, jadi apa yang kami sampaikan ini sebagai pengantar kita dalam menyongsong Ramadan supaya kita songsong dengan penuh kesyukuran. Dengan penuh harapan kita melewati poso itu bisa sukses sehingga kita menjadi manusia yang fitrah. Manusia yang bersih dari dosa karena Allah janjikan akan mengampuni dosa-dosa kita. Oke, saya kira itu sebagai pengantar kami.